Hai Wi, kamu tadi paham gak materi kita yang dijelaskan Bu Yuli? Oh, lumayan lah. Emang kenapa? Tolong dong jelasin ke aku lagi. Aku tadi gak mudeng. Materi yang pertama itu tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran sebagai pelaku ekonomi. Nah, pertama yang harus kita ketahui itu adalah apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya keunggulan dan kelemahan dari setiap daerah dengan daerah lain. Tentunya, keunggulan dan kekurangan tersebut membuat setiap daerah membutuhkan daerah lain, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tentunya harus ada pihak yang memproduksikan. Ya, benar. Hasil yang diproduksi itu bisa berupa barang dan jasa yang kemudian disalurkan atau didistribusikan melalui pasar. Yang mana pasar adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli ataupun disebut dengan kegiatan ekonomi. Aku dengar Bu Yuli juga membahas tentang permintaan dan penawaran. Tapi aku cuma paham tentang penawaran aja. Permintaan itu apa, Wi? Permintaan adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen kepada produsen dalam tingkat harga dan kurun waktu tertentu. Nah, aku bingungnya, kenapa keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran sebagai pelaku ekonomi itu bisa terjadi, dan apa hubungannya? Dalam konsep antar ruang, keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menciptakan peluang timbulnya interaksi antar ruang dari segi perdagangan. Wilayah yang memiliki ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah akan menawarkan sumber daya tersebut kepada wilayah yang tidak memiliki atau kurang akan sumber daya alam tersebut. Contohnya gimana? Contoh untuk penawaran yang dipengaruhi keterbatasan antar ruang adalah wilayah yang mampu memproduksi cabai yang lebih akan menawarkan ke beberapa wilayah yang membutuhkan. Kalau contoh untuk permintaannya apa, Wi? Contoh permintaan yang dipengaruhi keterbatasan antar ruang adalah suatu wilayah yang tidak dapat memproduksi cabai dengan jumlah banyak. Maka wilayah tersebut melakukan permintaan pada kota yang mampu memproduksi cabai dalam jumlah yang tinggi. Tadi juga dibahaskan tentang pengaruh kemajuan teknologi terhadap permintaan dan penawaran bagi pelaku ekonomi. Penjelasannya gimana tuh? Memang, seperti yang kita ketahui, bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak bagi semua aspek kehidupan, tak terkecuali dengan permintaan dan penawaran. Peran kemajuan teknologi terhadap permintaan yaitu proses pemenuhan kebutuhan menjadi lebih mudah. Barang substitusi juga semakin banyak dan mudah didapatkan. Kemudian, pendapatan masyarakat juga cenderung meningkat. Kalau peran kemajuan teknologi terhadap penawaran apa aja? Produksi turun dan hasil produksi meningkat, serta proses distribusi menjadi lebih cepat. Terus, apa aja pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan Asia? Ada dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya di bidang ekonomi yaitu tersedianya lapangan kerja yang luas bagi penduduk negara-negara ASEAN. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar negara-negara ASEAN. Kalau pengaruh interaksi antar ruang terhadap sosial di Indonesia dan ASEAN, apa aja, Wi? Untuk di bidang sosial sendiri, yaitu pengaruh positifnya adalah adanya mobilitas antara perpindahan masyarakat dari pedesaan ke daerah perkotaan. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu susahnya masyarakat untuk menyesuaikan diri di daerah baru.
Terus, apa aja pengaruh interaksi antar ruang terhadap budaya di Indonesia dan ASEAN? Yang terakhir, di bidang budaya, pengaruh positifnya yaitu terjadinya akulturasi budaya, sedangkan pengaruh negatifnya adalah memudarnya budaya daerah dan adat tradisional karena besarnya pengaruh budaya lain. Akhirnya aku paham. Makasih banyak ya. Yup, sama-sama. Lagian kan ilmu akan semakin berkah jika diajarkan dan diberitahu kepada orang yang membutuhkan.